Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fadila. Saya dari Universitas Sumatera Utara, tepatnya itu di jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih sedikit saja mengenai gagasan dan sejarah koperasi. Nah, sejarah koperasi sebelum lahirnya koperasi maksudnya itu setelah lahir yang namanya sistem ekonomi kapitalis. Nah, jadi pada saat sistem ekonomi kapitalis ini dia itu melakukan ketidakadilan terhadap kaum buruh. Lalu kaum buruh itu melakukan pemberontakan. Nah, disinilah yang muncul namanya Robert Owen, yaitu bapak koperasi dunia. Robert Owen, dialah yang mendirikan koperasi pertama kali di dunia. Dengan bukunya yang bernama A New View of Society pada tahun 1816. Lalu koperasi ini dilahirkan di Rockheddle. Mengikuti Owen dipimpin oleh Charles Howard. Koperasi ini didirikan di Rockheddle, yaitu di Inggris, seperti mendirikan toko, membangun, membeli rumah, mendirikan pabrik, menyewa, dan sebagainya. Lalu ada namanya perkembangan koperasi di Inggris Raya. Lalu di Eropa seperti di Jerman, di Swedia, di Denmark, terus ada Prancis, Italia, terus ada Rusia, ada Norwegia. Lalu selain di Eropa, gagasan dan gerakan koperasi itu ada di negara Australia juga dan Selandia Baru. Nah, khususnya koperasi yang digerakkan di negara tersebut itu adalah bidang agrobisnis dan peternakan. Nah, itulah dia bidang yang bergerak di koperasi di negara tersebut gitu. Lalu ada di Amerika seperti Amerika Serikat, terus ada Kanada, ada Kenya, Republik Afrika Selatan, terus ada kalau di negara di bagian Asia itu seperti negara Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Singapura, terus ada India, ada Malaysia, dan juga Indonesia. Nah, gimana sih gagasan dan gerakan koperasi di Indonesia? Yang pertama kali itu dipelopori oleh Pati Purwokerto Raden Arya Wiryatmajaya, merintis bank simpanan untuk pegawai negeri. Inilah cikal bakal Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang dimiliki pemerintah Indonesia. Lalu kita kan Indonesia itu kan dijajah oleh Belanda gitu. Nah, gimana sih perkembangan koperasi kita pada saat itu tuh sangat tidak baik. Karena penjajah Belanda itu khawatir dampak terhadap gerakan perlawanan rakyat. Mereka takut dengan adanya koperasi ini tadi, ada perlawanan dari rakyat Indonesia gitu. Lalu mereka mengeluarkan yang namanya Undang-Undang Verordening of the Cooperative Verenigingen itu pada tahun 1914 yang dikritik dan ditentang oleh kaum nasionalis karena bertentangan dengan prinsip koperasi dan cara hidup rakyat dan membatasi gerakan berkoperasi. Nah, selain di zaman Belanda, itu ada juga di zaman Jepang. Nah, penjajahan di zaman Jepang ini sangat dahsyat sekali, melebihi Belanda. Yaitu mereka itu adalah menguras kekayaan alam Indonesia, membeli paksa bahan pangan dengan harga sewenang-wenang. Lalu kooperasinya itu tidak dapat berfungsi semestinya karena dijadikan pengumpul dan distributor barang-barang keperluan Jepang. Nah, setelah proklamasi, kooperasi kita itu berjalan dengan baik karena dilahirkannya sebuah Undang-Undang 1945 bahwasanya salah satu keputusan Kongres Koperasi pertama itu pada tahun 1947 menetapkan Hari Koperasi pada tanggal 12 Juli. Lalu ada peraturan koperasi juga. Nah, gerakan koperasi setelah kemerdekaan, Undang-Undang Koperasi itu pada Undang-Undang nomor 79 tahun 1958. Terus ada gerakan koperasi kemerdekaan, Dekret 1959, Dekret Presiden seperti dikeluarkan ya peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1959 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 79. Menetapkan pemerintah sebagai pembina dan pengawas koperasi. Jadi diikut campurkan pemerintah di dalam sebuah koperasi gitu. Terus ada gerakan koperasi setelah kemerdekaan kemunduran. Besarnya perhatian pemerintah nih terhadap koperasi bergantung kepada bantuan pemerintah. Jadi ada campur tangan kayak seperti partai-partai
sebagai alat dari kelompok tertentu. Lalu ada gerakan kooperasi internasional itu apa aja? Seperti International Cooperative Alliance, itu adalah ICA, singkatan dari ICA, yaitu Wadah Kooperasi Internasional. Yang kedua itu adalah Asian Cooperative Organization atau ACO, yaitu adalah wadah kooperasi negara-negara ASEAN. Yang ketiga itu adalah International Labour Organization atau ILO, wadah buruh dunia. Yang keempat itu ada European Cooperative Society atau ECS, yaitu wadah kooperasi di Uni Eropa. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.